Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Telah terbit buku Renungan Sabda bulan Agustus 2020. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan buku renungan versi cetak maupun PDF, dapat menghubungi kantor tata usaha gereja pada jam kerja. Jemaat dan simpatisan juga dapat menyaksikan versi audiovisual Renungan Sabda yang setiap pagi diunggah di kanal YouTube Warta Karangsaru. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, Majelis Jemaat GKI Karangsaru telah mengadakan simulasi ibadah Minggu onsite yang dihadiri oleh kurang lebih 50 orang aktivis gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan simulasi tersebut, Majelis Jemaat tengah memperlengkapi diri untuk menyelenggarakan ibadah Minggu secara onsite sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon dukungan doa jemaat agar persiapan yang dilakukan benar-benar matang, sehingga pada waktunya kelak, jemaat dapat kembali beribadah di gedung gereja dengan nyaman. Setelah mengamati dengan cermat situasi kota Semarang berkaitan dengan pandemi virus corona, maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan untuk melaksanakan ibadah Minggu secara online sampai akhir bulan Agustus 2020. Adapun penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam Warta Jemaat versi cetak maupun PDF. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan untuk bersyukur atas segala berkat-Nya. Marilah kita memuji Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hormat dan mulia, sujudlah padanya, Yesus Tuhan. Putra Allah Bapa, kekal selamanya, wujud cinta Allah pada kita. Lihat karya Bapa mengutus putranya yang dikasihinya, Yesus Tuhan. Juru selamat dunia menang dengan jaya, kegelapan telah dikalahkannya. Lah itu berkorban di salib Kalvari, mati dikuburkan, Yesus Tuhan. Raja segala raja,
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat GKI Karangsaru, para simpatisan, para pemirsa siaran ibadah minggu ini, serta pendengar Radio Iktus. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, dan selama bulan Agustus ini kita akan merenungkan berbagai tema berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah Ia tempatkan di negeri Indonesia ini. Tema khotbah minggu ini adalah betapa kita tidak bersyukur. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan mengenai apa itu bersyukur. Dan kita juga sekaligus akan melihat bagaimana cara kita seharusnya mensyukuri akan karunia negeri Indonesia di mana kita telah ditempatkan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam ibadah minggu ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu dengan kepala yang tertunduk. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat selama 1 pekan ini. Ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah tempat kerja kami, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat tempat kami tinggal. Seringkali kami tidak mencerminkan akan apa yang Engkau kehendaki, tetapi justru seringkali kami melakukan apa yang kami senangi. Kami mengucapkan hal-hal yang tidak membangun orang lain, tetapi justru yang melemahkan semangat orang lain. Seringkali kami melukai hati orang lain dengan tindak tanduk kami. Saat ini ya Bapa, kami mengakui segala pelanggaran kami. Dan ketika kami datang mengaku ke hadapan-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar pengakuan kami. Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau yang Maha Pengampun akan mentahirkan hidup kami, menyucikan hidup kami, sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan hidup kami di waktu-waktu mendatang. Inilah pengakuan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hadapan tata Allah, aku datang dan memohon, karena Dia sang imam besar, selalu memohon bagiku. Namaku di penggamannya, namaku dalam hatinya, sekarang di surga bertata, Dialah segala-galanya. Ketika iblis menggoda, membuatku putus asa, ku pandang Dia sang Raja yang menghapuskan dosaku. Karena dosaku Dia mati, jiwaku dibasuh bersih, bersalah kasih sang Bapa di dalam Yesus Putranya. Anak domba Allah, junjungan yang tak bercela, Dialah yang kekal selamanya, Dialah
Raja segala raja. Dalam Dia ku tak binasa, darahnya habis jiwaku, hidupku telah dijamahnya. Yesuslah juru selamatku, Yesuslah juru selamatku. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, Ia memberikan anugerah pengampunannya, seperti tertulis dalam Roma pasal 3, ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Berisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh berkarya di dalam diri kami pribadi lepas pribadi, agar ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami dapat berkonsentrasi penuh
untuk belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan, dan firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami berbuah lebat, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 3 bagian Alkitab. Bacaan yang pertama terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagian yang kedua dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul diri berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bacaan yang ketiga terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau keluar ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Satu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, Robert E. Emmons, seorang profesor dari Universitas California, Amerika Serikat. Pada tahun 2003, Emmons mengadakan penelitian tentang dampak bersyukur bagi kehidupan seseorang. Di dalam penelitiannya, Emmons meminta satu kelompok orang setiap hari menuliskan 5 hal yang mereka syukuri. Sementara kelompok yang lain setiap hari diminta menuliskan 5 hal yang membuat mereka kecewa, membuat mereka kesal, membuat mereka jengkel. Dan kegiatan pencatatan itu dilangsungkan selama 9 minggu. Hasil penelitian Emmons menunjukkan orang-orang yang setiap hari mencatatkan hal-hal yang mereka syukuri didapati lebih antusias dan lebih gembira dalam menyongsong hari depan. Mereka juga sedikit ditemui menderita sakit. Sebaliknya, sekelompok orang yang tiap hari mencatat akan hal-hal yang membuat kesal, membuat jengkel, membuat kecewa, didapati tidak bersemangat, lesu di dalam menjalani hari-hari di depan. Dan ternyata mereka juga mengalami gejala-gejala penyakit fisik seperti sakit kepala dan juga flu. Dengan demikian, bersyukur atau mengucap syukur adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental manusia. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur, ada orang-orang yang sulit mengucap syukur. Mengapa ada orang-orang yang demikian? Mengapa ada orang-orang yang sulit bersyukur, ada orang-orang yang tidak bisa bersyukur? Untuk mencari jawabnya, maka dibutuhkan survei kecil terhadap beberapa orang. Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan kantor gereja. Wawancara ini sekaligus sebagai pengobat rindu bagi anggota dan aktivis GKI Karangsaru yang mungkin sudah lama tidak berjumpa dengan para staf kantor gereja. Pertama-tama, staf kantor gereja akan menyapa jemaat sekalian. Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Rekan-rekan staf kantor gereja tentunya tidak asing dengan istilah bersyukur atau mengucap syukur. Menurut pemahaman rekan-rekan, apa arti, apa makna dari bersyukur atau mengucap syukur? Menurut saya, arti mengucap syukur itu adalah dapat menerima keadaan apapun dengan penuh rasa sukacita di dalam Tuhan. Susah ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau menurut saya, bersyukur itu biasanya identik dengan sesuatu yang menyenangkan, atau biasanya berterima kasih karena berkat Tuhan yang sudah saya terima. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, berterima kasih atas berkat Tuhan. Bersyukur adalah mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi saya bersyukur adalah ucapan terima kasih saya atas kasih karunia Tuhan. Berikan contoh kapan rekan-rekan bersyukur atau mengucap syukur. Saat bangun pagi dengan tubuh
keadaan yang sehat. Biasanya sih kalau saya bangun pagi senantiasa pertama-tama mengucap syukur dulu. Sudah boleh bangun, sudah boleh dikasih kesehatan, gitu. Banyak sih, contohnya anak berprestasi, kemudian bisa melayani di gereja. Setiap saat bersyukur dari pagi sampai malam. Setelah kecelakaan saya disembuhkan oleh Tuhan. Diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam bekerja dan keluarga. Ketika saya melihat anak-anak saya tumbuh sehat, itulah dimana saya bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, berikan contoh kapan rekan-rekan tidak dapat bersyukur. Saat ketika mengalami masalah atau merasa sedih. Saat pas harinya lagi jengkel, lagi capek, lagi suntuk, itu lupa. Biasanya saat menghadapi masalah atau pergumulan. Ketika sedang menghadapi masalah, itu sulit untuk bersyukur. Saat saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin waktu ada masalah ya. Ketika saya punya beban berat, punya masalah, kadang saya lupa bersyukur. Terima kasih atas waktunya dan kini sampaikanlah salam kepada jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan staf kantor gereja rasanya tidak jauh berbeda dengan pemahaman kita dan pemahaman banyak orang di luar sana tentang bersyukur atau mengucap syukur. Banyak orang memahami bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas berkat yang diberikannya kepada kita. Namun, di balik pemahaman itu, ada satu hal yang selama ini tidak disadari oleh banyak orang, yaitu terima kasih yang kita sampaikan kepada Tuhan ternyata berfokus pada kepentingan diri kita, bukan berfokus pada kehendak Allah. Apa buktinya? Buktinya ada banyak. Ketika orang bersyukur, mereka bersyukur saat permohonan-permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Ketika diterima di sekolah atau universitas yang diidam-idamkan, bersyukur. Ketika ungkapan cinta diterima oleh gadis pujaan, bersyukur. Ketika keuntungan usaha terus meningkat, bersyukur. Ketika sembuh dari sakit penyakit, bersyukur. Tetapi ketika permohonan, kerinduan, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan kehendaknya yang jauh berbeda dari apa yang kita inginkan, apakah kita tetap bisa bersyukur? Apakah kita tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan? Banyak orang dengan jujur berkata, tidak bisa bersyukur. Pemahaman yang tidak tepat tentang bersyukur, yaitu syukur yang difokuskan pada kepentingan diri sendiri dan bukan berfokus pada kehendak Tuhan, membuat kita tidak mampu untuk senantiasa mengucap syukur. Kita hanya bersyukur saat menerima hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjadi sulit untuk bersyukur. Lalu apa dan bagaimana bersyukur itu? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagian pertama, kita akan belajar bersama-sama mengenai pemahaman bersyukur menurut firman Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bersyukur dan bagaimana caranya bersyukur? Lalu bagian yang kedua berkaitan dengan rasa syukur kita dalam kaitan keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah negeri Indonesia tercinta ini.
Mari kita masuk bagian pertama mengenai pemahaman bersyukur menurut firman Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kita yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 18, menyerukan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam bacaan ini, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dituliskan dengan ungkapan eukaristeo. Dan kata eukaristeo ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu eu dan karis. Eu adalah sebuah awalan yang berarti baik. Sedangkan karis artinya adalah anugerah atau pemberian. Dengan demikian, mengucap syukur, eukaristeo berarti menerima apa yang Tuhan berikan dengan percaya bahwa pemberian Tuhan itu adalah baik adanya bagi kita. Dengan pemahaman yang demikian, maka kita akan selalu dapat bersyukur. Karena baik saat keinginan kita diwujudkan atau dikabulkan Tuhan, maupun saat Tuhan menyatakan kehendaknya yang berbeda dengan keinginan dan kerinduan kita dapat menerimanya dengan satu keyakinan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Berbicara tentang bersyukur, berbicara tentang eukaristeo. Beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang anak remaja yang minta didoakan. Minta didoakan agar dapat diterima kuliah di universitas yang dia idam-idamkan, sebuah universitas di luar kota. Remaja ini mendaftar di dua universitas. Yang pertama, universitas yang dia inginkan di luar kota. Yang kedua adalah universitas cadangan, yaitu universitas di dalam kota. Entah mengapa ketika saya memimpin doa bersama, saya memohon agar Tuhan menunjukkan tempat yang tepat bagi anak ini untuk melanjutkan studinya. Selang beberapa minggu, saya mendapatkan kabar dari orang tuanya bahwa anak remaja ini diterima di sebuah universitas di dalam kota, sebuah universitas yang ternama. Saya spontan berkata, "Puji Tuhan." Tetapi orang tua dari anak ini kemudian berkata, "Pak, tapi sekarang anaknya malah sedih, kecewa karena tidak diterima di universitas di luar kota yang ia idam-idamkan." Saya menjawab, pemberian Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang berbeda dengan keinginan kita. Nantikan saja waktunya, ia akan dapat melihat bahwa apa yang Tuhan berikan kepadanya adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. Waktu kemudian berlalu. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa ayah dari anak remaja ini dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Padahal sang ayah adalah satu-satunya penopang perekonomian keluarga ini. Setelah semuanya itu terjadi, anak remaja ini baru menyadari ketika ia diterima di salah satu universitas ternama di dalam kota, itu semua adalah rancangan Tuhan yang indah bagi dirinya. Bayangkan jikalau ia keterima di universitas yang ia idam-idamkan di luar kota, maka tidak akan cukup biaya untuk membiayai kehidupan sehari-hari di sana. Tetapi ketika ia diterima di universitas di dalam kota, maka ada banyak biaya yang bisa dihemat dan ia bisa tetap melanjutkan kuliahnya. Akhirnya, ia dapat bersyukur karena sudah mengerti bahwa pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik baginya. Ketika mendapati bahwa apa yang Tuhan berikan berbeda dengan harapan, impian, keinginan, rancangan kita, terimalah dengan syukur, tetaplah mengucap syukur, karena itu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anaknya. Kita lanjutkan dengan memperhatikan bacaan yang kedua.
Bacaan kita yang kedua tentang orang Farisi dan pemungut cukai ternyata juga berbicara tentang mengucap syukur. Dikisahkan orang Farisi mengucap syukur, eukaristeo, melalui doa yang dia ucapkan walaupun hanya di dalam hati. Tetapi ternyata ungkapan syukur orang Farisi tersebut dikatakan Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur yang tidak dibenarkan di hadapan Allah. Mengapa? Karena di dalam ungkapan syukurnya, orang Farisi itu meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Menganggap dirinya diberkati Allah, sedangkan orang lain tidak diberkati oleh Allah. Bukankah ungkapan syukur semacam ini juga sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan, aku bersyukur karena di masa ekonomi sulit ini aku masih punya pekerjaan. Tidak seperti tetangga-tetanggaku itu yang banyak kena PHK. Tuhan, aku bersyukur dapat sekolah di sekolah favorit. Tidak seperti teman-temanku itu yang tidak bisa sekolah, tidak diterima di sekolah favorit seperti aku. Tuhan, aku bersyukur karena memiliki anak yang baik, penurut, berprestasi. Tidak seperti anak teman-temanku itu yang tidak punya prestasi. Tuhan, aku bersyukur memiliki mobil pribadi sehingga aku bisa beraktivitas kemana-mana dengan nyaman. Tidak seperti kebanyakan orang yang tidak punya mobil pribadi, sehingga mereka harus berdesak-desakan di dalam angkot. Ungkapan syukur yang demikian ini tidak berkenan di hadapan Allah, karena menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain, sekaligus menganggap Tuhan hanya memberi yang terbaik bagi dirinya dan tidak memberi yang baik bagi orang lain. Padahal Allah selalu memberikan yang baik bagi umatnya. Hanya bentuk dan waktunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, fokuskanlah pada ungkapan terima kasih atas pemberian Allah yang baik adanya itu. Tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena ketika membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kita akan jatuh pada kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan Tuhan di negeri Indonesia ini, bagaimana cara kita bersyukur atas negeri Indonesia ini? Kita akan belajar bersama dari bacaan ketiga hari ini, dari kitab Ulangan pasal 8, bagaimana Nabi Musa mengajar umat Israel untuk mensyukuri tanah Kanaan ketika mereka kelak sudah tiba di tanah perjanjian itu dan hidup di sana. Istilah Ibrani untuk sikap bersyukur kepada Allah adalah hakarat hatov. Secara harafiah berarti mengingat kebaikan. Di dalam ayat 2, Musa berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini." Dengan berkata demikian, Musa berpesan kepada umat Israel agar kelak ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, mereka senantiasa bersyukur, mereka terus mengingat akan pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah mereka rasakan ketika 40 tahun menjelajah padang gurun. Dengan mengingat-ingat perjuangan di masa lalu, maka umat Israel dapat mengenang betapa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Saat mereka kelaparan, Tuhan memberikan mana dan burung puyuh. Saat kehausan, Tuhan pancarkan air dari tebing batu. Orang Israel diajak untuk mengingat perjalanan di padang gurun selama 40 tahun yang berat itu, agar mereka menyadari bahwa karena pertolongan Tuhan sajalah mereka dapat tiba di tanah Kanaan, mereka dapat tiba di tanah perjanjian dan menjalani hidup yang lebih baik di tanah perjanjian itu.
pesan ini juga berlaku bagi kita. Bersyukur atas negeri Indonesia berarti mengingat pertolongan Tuhan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia dulu pernah mengalami masa-masa sukar, dan dengan pertolongan dari Tuhan, bangsa Indonesia dapat melalui itu semua. Dan sekarang, ketika kondisi bangsa Indonesia semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, jangan lupa itu semua terjadi atas pertolongan Tuhan. Apakah bersyukur atas negeri hanya berhenti sampai di sini? Hanya berhenti sampai pada mengingat-ingat pertolongan Tuhan di masa lalu dan juga menantikan pertolongan Tuhan di masa depan? Tidak. Dalam ayat 13 dikatakan, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Bagaimana agar cara sapi, lembu, kambing, domba bertambah banyak? Tentu saja dengan giat bekerja supaya ternak-ternak yang dimiliki dapat makanan yang baik dan dapat berkembang biak, beranak pinak menjadi banyak. Bagaimana caranya agar emas dan perak bertambah banyak? Tentunya dengan cara giat bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang subur itu, tanah yang dikatakan kaya dengan berbagai macam kekayaan alam, mereka tidak diminta untuk sekedar menikmati akan segala kekayaan alam yang tersedia di tanah perjanjian itu. Tetapi mereka diminta untuk giat bekerja, meningkatkan kualitas kehidupan, mengolah segala sesuatu yang sudah tersedia di alam tanah perjanjian itu, sehingga kualitas kehidupan orang per orang meningkat. Sehingga keluarga per keluarga mengalami peningkatan kualitas kehidupan dan akan berdampak pada terwujudnya kemakmuran bersama. Indonesia adalah negeri yang juga subur, yang kaya akan kekayaan alam. Kita diminta untuk giat bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup diri sendiri, meningkatkan taraf hidup keluarga, sehingga terciptalah masyarakat Indonesia yang makmur. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar dua hal penting tentang bersyukur. Yang pertama, bersyukur adalah menerima segala pemberian Allah sebagai sesuatu yang baik. Percaya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu baik, walaupun mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Cara bersyukur adalah berfokus pada terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan yang sudah kita terima. Dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain, karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain akan menjerumuskan kita pada meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas negeri Indonesia. Dapat dilakukan dengan cara mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan yang sudah menolong Indonesia berjuang menjadi lebih baik sampai hari ini. Dan yang kedua, marilah kita giat bekerja untuk kesejahteraan diri sendiri, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat bersyukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun apa yang Engkau berikan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi mulai dari hari ini, kami ingin berusaha untuk meyakini bahwa segala yang Engkau berikan bagi kami, itu adalah baik bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami membawa ungkapan syukur kami kepadamu, berupa persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya apa yang sudah kami persiapkan ini boleh Tuhan berkati, Tuhan jadikan sebagai alat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk meneruskan kegiatan-kegiatan pelayanan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Presiden Jokowi, kami berdoa bagi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan kabinet. Kiranya Engkau memberkati pemerintah negara kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Ketika banyak bangsa mengalami kesulitan karena pandemi virus corona, kiranya Tuhan mampukan pemerintah kami untuk mengatasi ini dengan baik. Tuhan berikan hikmat, Tuhan tunjukkan jalan, sehingga walaupun bangsa kami tidak lepas dari akibat adanya virus corona, tetapi bangsa dan negara kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai perjalanan bangsa kami sampai saat ini. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berkarya di bidang kesehatan, bagi para dokter, bagi para perawat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan di tengah-tengah perjuangan mereka untuk menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, baik gereja-gerejamu yang sudah menjalankan ibadah minggu secara tatap muka, maupun gereja-gereja Tuhan yang masih menjalankan ibadah minggu secara online. Kami berdoa bagi mereka yang sudah menjalankan ibadah minggu secara tatap muka. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan hikmat dalam mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga jemaat-jemaatmu yang beribadah boleh beribadah dengan nyaman, dengan aman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga bagi gereja-gereja Tuhan yang saat ini masih beribadah secara online. Kiranya Tuhan juga terus tuntun, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunanmu agar gereja-gereja Tuhan boleh mengambil keputusan yang tepat, kapan dapat menggelar ibadah secara tatap muka. Kerinduan kami ya Bapa, gereja tidak menjadi klaster baru, tetapi gereja justru menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Mereka yang mengalami pergumulan ekonomi,
di tengah-tengah kelesuan ekonomi yang ada. Kiranya Tuhan tuntun mereka untuk dapat terus berkarya. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain, ataukah Tuhan tunjukkan jalan mereka untuk dapat berusaha secara mandiri. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga lawat mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, dan kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu, bersama dengan doa yang putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin,
kasih.